semuanya, selamat datang di tutorial forecasting menggunakan metode ARIMA di aplikasi Minitab. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment YouTube Business and Supply Chain Engineering Laboratory. Dan jangan lupa untuk menonton 4 video sebelumnya yang menjelaskan mengenai tutorial forecasting di aplikasi Minitab menggunakan 4 metode lainnya, yaitu dengan moving average, simple exponential smoothing, Horst model atau double exponential smoothing, dan juga Winters model. Nah, sebenarnya apa sih ARIMA itu? Jadi, ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis data derat waktu dan memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola-pola historis. ARIMA merupakan salah satu metode peramalan yang paling fleksibel dan efektif karena metode ini dirancang untuk menangani data derat waktu yang kompleks dan non-stasioner. Nah, langsung aja kita coba dengan studi kasus yang sama seperti 4 metode yang lainnya. Nah, jadi CVBSJ Bradford ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak sebagai produsen senjata tajam. CVBSJ Bradford ini memiliki 2 jenis produk utama, yaitu pisau dapur dan juga pisau lipat. Dalam penjualannya, CVBSJ Bradford ini menjual produknya melalui toko perkakas maupun konter resmi yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Oleh karena itu, CV ini harus memastikan produksinya mampu memenuhi seluruh permintaan di Indonesia dengan tepat waktu. Nah, CVBSJ Bradford ini memiliki anak perusahaan untuk memproduksi bagian penyusun 2 produk tersebut. Komponen-komponen untuk kedua produk dipesan oleh CVBSJ Bradford kepada anak perusahaannya tanpa menunggu pesanan pelanggan, karena desain kedua produk tersebut tidak ada perubahan spesifikasi, sehingga akan diproduksi sesuai perkiraan pasar oleh manajemen. Nah, berikut merupakan data penjualan pisau lipat dengan 36 periode sebelumnya. Jadi, data ini akan kita gunakan untuk meramalkan forecast pada data periode 37. Nah, sebelum kita memilih model ARIMA yang paling tepat, langkah pertama, kita harus menentukan time series plot of demand-nya terlebih dahulu. Nah, langkahnya pada kolom C1 kita ketikkan periode, dan pada kolom C2 kita ketikkan demand. Lalu kita copy paste aja data pada stokas. Nah, setelah di copy paste, kita klik start, lalu ke time series. Nah, di sini ada time series plot. Kita klik, lalu kita pilih yang simple, klik OK. Nah, di seriesnya kita pilih demand karena kita ingin menganalisis demand-nya. Lalu, agar grafiknya lebih mudah dibaca, kita perlu menampilkan periode pada sebuah waktu tertentu. Caranya, kita klik time atau scale, lalu kita pilih stem. Nah, di stem ini kita masukkan periode, lalu klik select, dan klik OK. Di OK lagi. Nanti akan diproses. Nah, setelah prosesnya selesai, akan muncul plot grafik. Nah, berdasarkan hasil plot yang ditampilkan ini, kita bisa melihat bahwa pola permintaan produk dalam contoh ini terlihat bahwa pisau lipat dan pisau dapur itu menunjukkan pola siklis yang berulang setiap 12 bulan. Nah, hal ini itu ditunjukkan dengan adanya 3 siklus dalam 36 bulan terakhir. Pola ini juga menunjukkan bahwa permintaan memiliki karakter musiman yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan model ARIMA yang tepat. Setelah membuat time series plot of demand-nya, kini kita akan melanjutkan ke uji statsionaritas terhadap varians. Nah, uji ini penting untuk memastikan bahwa data memiliki pola yang stabil sebelum dilakukan peramalan. Jika datanya tidak stasioner, maka kita perlu melakukan transformasi box chocks agar model ARIMA-nya dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, caranya kita klik start, lalu ke bagian control chart. Nah, di sini ada box chocks transformation. Itu kita klik. Nah, kita pilih demand, lalu kita klik select. Dan subgroup size-nya ketik 1, lalu di option kita ketikkan C3, karena kita ingin menampilkan datanya itu nanti di C3, di kolom yang kosong. Lalu kita klik OK, dan OK lagi. Nah, setelah diproses ini bisa kita lihat bahwa muncul grafiknya transformasi ini dengan rounded value 0,04. Di sini dijelaskan bahwa sumbu horizontal atau gambarnya ini, kita bisa melihat parameter transformasi yang diuji. Sedangkan pada sumbu vertikalnya menunjukkan standar deviasi setelah transformasi. Jika rounded value-nya sama dengan 1, maka data sudah stasioner. Namun tadi kan ini rounded value-nya masih 0,04, yang artinya datanya belum stasioner terhadap varians. Nah, karena datanya belum stasioner, kita perlu melakukan transformasi kedua dengan menggunakan hasil transformasi pertama. Nah, di kolom C3 ini, pertama kita ketikkan trans 1. Nah, setelah itu kita transformasi dengan cara kita klik start, lalu ke control chart lagi, dan di box chart transformation. Nah, yang sebelumnya demand ini kita ganti trans 1, kita klik select, dan optionnya kita ganti C4, karena sekarang kolom yang kosong ada di C4. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa nilai rounded value-nya sudah 1, yang artinya data sudah stasioner terhadap varians.
Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan data hasil transformasi kedua ini untuk tahap analisis berikutnya dalam metode ARIMA. Jadi di kolom C4 ini kita namakan trans 2. Nah, setelah kita melakukan uji statilitas terhadap varian, kini kita akan lanjut ke uji statilitas terhadap rata-rata. Mengapa ini penting? Karena dalam metode ARIMA, data harus stasioner terhadap rata-rata, yang artinya nilai rata-rata tidak berubah secara signifikan seiring waktu. Nah, untuk mengujinya, kita akan menggunakan autocorrelation function atau ACF. Nah, nanti nilai ACF ini kita gunakan untuk kombinasi model ARIMA-nya di bagian order MA atau moving average atau order key. Nah, caranya kita klik start, lalu ke time series. Nah, di time series ini ada autocorrelation, partial autocorrelation, dan cross correlation. Itu kita pilih yang autocorrelation. Untuk seriesnya kita pilih trans 2 yang tadi datanya sudah stasioner. Lalu kita klik OK. Nah, kita scroll, di sini akan muncul grafik autocorrelation function dari trans 2. Nah, untuk yang merah ini dinamakan confidence interval, sedangkan yang biru ini dinamakan dengan lag. Nah, dari grafik plot ACF ini bisa dilihat bahwa grafik ini berbentuk dengan tails off yang memotong garis confidence interval pada leg pertama. Sedangkan di leg kedua ini sudah berada di dalam garis confidence interval. Sehingga data tersebut sudah dapat dikatakan stasioner. Data bisa dikatakan stasioner apabila tidak terdapat 3 leg awal yang keluar dari confidence interval. Nah, selain itu, data juga dikatakan stasioner apabila data mengalami penurunan secara cepat mendekati titik nol. Jika data yang sudah ditransformasi masih belum stasioner terhadap rata-rata, maka perlu dilakukan diferensiasi. Nah, caranya dengan mengurangi nilai data saat ini dengan nilai data sebelumnya. Tapi karena ini datanya sudah stasioner, jadi kita tidak perlu melakukan diferensiasi. Nanti di kombinasi model ARIMA-nya, untuk bagian diferensiasi atau order D, itu kita isi 0. Nah, setelah kita melakukan uji statilitas terhadap rata dengan autocorrelation function atau ACF, kali ini kita akan menganalisis partial autocorrelation function-nya atau PACF untuk menentukan komponen autoregresif atau AR atau order P di dalam model ARIMA. Nah, PACF ini penting untuk menentukan nilai P-nya, yaitu jumlah leg yang memiliki pengaruh signifikan terhadap data saat ini tanpa dipengaruhi oleh leg sebelumnya. Caranya, kita klik start, lalu ke time series. Nah, di bawah autocorrelation tadi ada partial autocorrelation. Untuk kita klik. Nah, di series sama, kita pakai trans 2 yang datanya sudah stasioner. Kita klik select dan klik OK. Nah, kita scroll. Di sini bisa kita lihat bahwa leg yang keluar dari confidence interval ada 3. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nanti nilai order P-nya atau kombinasi di ARIMA, kita bisa menggunakan nilai P sama dengan 3 ataupun kurang. Bisa 2 maupun 1 atau 0. Nah, setelah sebelumnya kita mengetahui leg-leg yang keluar dari autocorrelation maupun partial autocorrelation dan juga diferensiasinya, nanti kita akan menentukan beberapa estimasi model ARIMA-nya. Jika berdasarkan nilai PACF, leg yang keluar kan tadi ada 3. Jadi kita bisa melakukan kombinasi 3, 2, 1 maupun 0. Lalu diferensinya kita pakai 0. Dan MA-nya kita memakai dari plot ACF yang tadi hanya 1 atau 0. Jadi ada 7 kombinasi ARIMA 301, 300, 201, 200, 101, 100, dan 001. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi model ARIMA dan memilih model terbaik berdasarkan AIC, BIC, dan nilai error terkecil. Caranya, kita pilih start, lalu ke time series. Nah, di sini ada paling bawah ada ARIMA. Kita klik. Untuk seriesnya, kita pilih trans 2 yang tadi datanya stasioner. Kita plot berdasarkan ACF dulu. Jadi 001, karena leg ACF ini kita gunakan di bagian moving average. Kalau autoregresif ini kita gunakan dari hasil leg yang keluar di PACF atau di partial autocorrelation function. Untuk diferencing kita tetap 0, karena tadi kita tidak melakukan diferensiasi, karena di box trans 1 datanya sudah stasioner, atau random value sudah 1, jadi tidak perlu diferensiasi. Lalu kita klik OK. Kita lihat nilai MS-nya 0,0068. Lalu kita bandingkan dengan kombinasi lainnya. Kita pilih time series, ARIMA. Nah, sekarang berdasarkan PACF-nya. Nah, beberapa kombinasi PACF kan berarti ada 100, 200, dan 300. Karena tadi yang leg yang keluar ada 3. Jadi kita coba 100 terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Nah, MS-nya 0,054. Kita coba lagi kombinasi 200.
Lalu kita klik OK. Nah, ini termasuk kecil 0,08. Lalu kita coba yang lainnya, tetap ke 300. Lalu kita klik OK. Ini juga 0,04, lebih kecil lagi. Kita coba lagi kombinasi dari ACF dan PACF-nya. Jadi kita coba 101. 01, kita klik OK. Nah, ini MS-nya lebih besar. Lalu kita coba lagi 201, karena tadi PACF-nya sampai 3 ya, like yang keluar. Nah, ini MS-nya lebih kecil, tapi masih ada yang paling kecil. Lalu kita coba lagi kombinasi terakhir 301. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa dari kombinasi 301 ini memiliki nilai error atau MS yang paling kecil daripada yang lainnya. Sehingga ini merupakan model terbaik yang bisa digunakan di forecasting. Karena tadi model yang paling optimal sudah muncul, maka kita bisa melakukan forecastingnya. Caranya kita klik Start, lalu ke Time Series. Nah, di sini kita pilih ARIMA lagi. Namun di Trust 2 ini kita ganti dengan Demand, karena kita ingin nge-forecast dari demand-nya. Lalu kombinasi yang paling optimal tadi 301, jadi tetap autoagresifnya 3, diferensinya 0, dan moving average-nya 1. Lalu kita ingin menampilkan forecast, jadi kita klik forecast. Nah, untuk lead ini kita isi dengan jumlah periode yang ingin diprediksi. Kita ingin memprediksi 4 periode ke depan. Nah, dengan origin ini diisi dengan periode terakhir dalam dataset. Tadi ada 36 periode, jadi kita ketikkan 36. Nah, di forecast ini, masukkan kolom yang kosong. Nah, yang kosong kan di sini ada C5, jadi kita ketikkan C5 aja. Lalu kita klik OK. Nah, di storage jangan lupa, kita ingin menampilkan residual dan fits-nya yang akan digunakan untuk menganalisis errornya nanti di Excel. Lalu kita klik OK. Dan kita klik OK lagi. Nah, di sini bisa kita lihat hasil forecast-nya. Di periode 37 ada 4.483, periode 38 4.718, periode 39 4.883, dan periode 40 4.950. Nah, nanti nilai forecast ini bisa membuat peramalan yang lebih lagi di periode-periode selanjutnya. Nah, nilai residual fits dan residual ini akan kita gunakan untuk menghitung error MAPE di Excel. Yang menarik di Minitab ini, dia ada shortcut yang bisa memilih base model dari ARIMA-nya. Nah, caranya itu kita klik Start, lalu ke Time Series. Nah, di sini ada Forecast with Base ARIMA Model. Itu kita klik. Nah, kita pilih seriesnya Demand. Kita klik Select. Diferensinya kan tadi kita nggak melakukan diferensiasi, jadi diferensinya 0. Lalu autoaggressive ini kita dapatkan dari PACF. Jadi mulai 0 sampai leg yang keluar kan tadi ada 3. Jadi kita pilih 3. Nah, moving average-nya dari nilai ACF. Tadi yang keluar hanya ada 1, berarti antara 0 dan 1. Nah, number of forecast-nya kita ingin menampilkan 4 periode ke depan. Lalu untuk results-nya kita pilih ini aja yang ingin kalian keluarkan. Lalu kita untuk storage, kita ingin menampilkan fits, residual, dan juga forecast. Sama seperti ARIMA yang manual tadi dengan trial and error. Lalu kita klik OK. Nah, kita klik OK lagi. Nah, di sini bisa kita lihat select an alternative model. Model yang paling optimal berdasarkan AIC, CAIC, dan juga BIC itu dengan kombinasi 301, sama seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Namun dengan shortcut ini bisa mempercepat proses untuk kalian nge-forecast. Nah, hasilnya pun sama antara C5 dan C10, bisa kalian lihat bahwa hasil forecast-nya antara periode 37 sampai 40 itu sama semua. Jadi kalian bisa menggunakan shortcut ini untuk mempercepat kalian dalam meramalkan demand yang lebih banyak. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai forecast, kini kita akan menghitung error forecastingnya di Microsoft Excel. Data yang digunakan itu adalah data demand dan juga data forecast. Nah, data forecastnya didapatkan dari nilai fits mulai periode 1 sampai 36. Kalian copy aja, lalu kalian paste di Excel di bagian forecast ini. Nah, lalu kita akan menghitung jenis errornya menggunakan rumus berikut. Yang pertama, untuk nilai error itu sama dengan demand dikurangi dengan forecast. Nah, kita enter aja. Untuk absolutnya ini sama dengan absolut dari nilai error. Lalu kita enter. Nah, untuk mean square error ini, jumlah kuadrat dari error pada periode itu dibagi dengan periode yang pertama. Ini sum square, sum ASCII, lalu nilai E2 atau nilai absolutnya. Nah, untuk absolut yang pertama, ini kita kunci dulu dengan FNF4.
agar datanya tidak berubah. Lalu dibagi dengan periode pertama atau A2, lalu kita enter. Nah, untuk MAD-nya ini jumlah kumulatif absolute error pada periode T dibagi dengan periode pertama. Ini rumusnya sum dibagi dengan nilai absolut. Lalu untuk absolut pertama sama, kita kunci menggunakan Fn F4 atau F4 tergantung dari laptop kalian, dan dibagi dengan periode pertama atau A2, lalu kita enter. Nah, untuk persentase error ini kita menggunakan rumus 100 dikali absolute error dan dibagi demand. Ini sama dengan 100 dikali nilai absolute error atau E2 dibagi dengan B2 atau demand. Enter. Nah, nilai MAP-nya sendiri itu sama dengan jumlah rata-rata persen error pada periode T, sama dengan average rata-rata dari H2. Nah, untuk H2 yang pertama ini kita kunci agar datanya tidak berubah. Itu menggunakan Fn F4 atau F4. Lalu kita enter aja. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan rumusnya, lalu kita drag sampai bawah. Nah, bisa kita lihat ya bahwa hasil error MAPE di model ARIMA ini didapatkan 0,6. Jadi untuk errornya termasuk error yang paling kecil dibandingkan dengan 4 periode yang sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil forecast yang dilakukan menggunakan 5 metode, yaitu ada moving average, simple exponential smoothing, host model, winter model, dan terakhir ada ARIMA, dilakukan perbandingan error untuk menentukan metode yang paling optimal. Nah, perbandingan error ini dilakukan 3 matriks utama, ada MAPE, MAD, dan MSD. Nah, apa sih ketiga error itu? Yang MAPE adalah mean absolute persentase error, yaitu digunakan untuk mengukur persentase kesalahan relatif terhadap data aktual. Lalu MAD adalah mean absolute deviation, untuk mengukur rata-rata deviasi absolut dari error peramalan. Dan terakhir ada MSD, atau mean square deviation, itu digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat dari error peramalan. Nah, dari tabel berikut merupakan ringkasan hasil perhitungan errornya. Dari hasil perbandingan error itu, metode ARIMA kombinasi 301 memiliki nilai MAPE yang paling kecil, yaitu 0,6, yang menunjukkan tingkat akurasi peramalan yang paling tinggi dibandingkan metode yang lainnya. Nah, selain itu, nilai MAD dan MSD pada metode ARIMA juga memiliki nilai yang paling kecil, yang mengindikasi bahwa prediksi yang dihasilkan memiliki deviasi error yang lebih rendah dibandingkan metode yang lainnya. Nah, berdasarkan hasil ini, metode ARIMA kombinasi 301 ditetapkan sebagai metode forecasting terbaik untuk dataset ini, karena memberikan peramalan yang paling akurat dengan tingkat error yang paling rendah. Nah, sekian tutorial forecasting menggunakan metode ARIMA dan metode-metode 4 yang lainnya. Semoga bermanfaat dalam menjalankan responsi BPIC 2024-2025. Terima kasih.